Sejumlah pembalap Formula E berkesempatan melakukan uji coba mobil balap mereka di trek Jakarta International E-Prix Circuit atau shakedown pada Jumat sore. Tidak semua tim melakukan shakedown karena waktu yang diberikan hanya 15 menit dari pukul 15.30 hingga 15.45 waktu Indonesia Barat. Sejumlah tim yang ikut shakedown diantaranya tim Mercedes, Jaguar Racing, dan Nissan. Sejumlah perwakilan tim balap mengaku bersemangat untuk beradu kecepatan dengan mobil yang telah disiapkan. Selanjutnya Sabtu ini akan menjadi hari yang padat bagi para pembalap. Dimulai dengan pemeriksaan medis oleh FIA pada pukul 6.55 waktu Indonesia Barat, para pembalap lalu latihan bebas yang akan dilanjutkan dengan kualifikasi pada siang hari dan akan memulai balapan pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat hari Sabtu pemirsa. Kembali lagi bersama saya Baby Kristami. Dan dalam 1 jam ke depan saya akan menemani Anda untuk melihat bagaimana kemeriahan persiapan dalam ajang mobil balap ramah lingkungan Formula E dalam program Formula E Gaspol. Dan hari ini memang ini merupakan salah satu momentum yang kita tunggu-tunggu beberapa waktu ke belakang, bahwa Indonesia pertama kalinya tepatnya di Jakarta Sirkuit Ancol menjadi tuan rumah gelaran ajang mobil balap ramah lingkungan Formula E. Dan saat ini saya berada di salah satu panggung festival yang juga sudah dikunjungi oleh sejumlah masyarakat, dan di tempat ini juga ada LCD yang bisa nantinya kita melihat bagaimana jalannya persiapan, lalu juga nantinya ada kualifikasi pada jam 10.40 dan pertandingannya itu sendiri. Di sini juga sudah ada beberapa tenan seperti jajanan dan juga makanan yang nantinya juga bisa ikut memeriahkan jalannya Formula E hari ini. Dan nantinya juga pemirsa, di panggung festival ini akan ada sejumlah jajaran bintang tamu, ada padi, ada kotak, ada juga Deakutes. Nanti kita lihat ya pemirsa bagaimana jalannya kemeriahan Formula E pada hari ini. Nah memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengatakan bahwa gelaran Formula E tidak hanya menjadi ajang balap saja, tetapi juga menjadi momentum bahwa kota Jakarta akan lebih dikenal sebagai kota yang ramah lingkungan. Nah, kita juga akan melihat bagaimana jalannya dan kemeriahan di beberapa titik di sirkuit Ancol. Dan nanti kita akan bergabung dengan Yasmin Natania yang berada di E-Village pemirsa. Namun sebelum kita bergabung dengan reporter Yasmin, ada Viti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tadi juga sudah datang hadir di sirkuit Ancol untuk melihat dan meninjau kesiapan dari gelaran Formula E. Berikut liputannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua Komite Formula E Ahmad Saroni dan Co-founder Formula E Alberto Longo memantau para pembalap Formula E melakukan sesi shakedown. Anies juga mengunjungi pit lane 11 tim Formula E dan berbincang dengan sejumlah kru untuk persiapan balapan. Ajang Jakarta E-Prix ini lebih dari sekedar balapan. Anies menyatakan Formula E sebagai salah satu langkah DKI Jakarta menjadi kota ramah lingkungan di masa depan. Jadi, Formula E ini adalah sebuah momen penting di dalam sejarah perjalanan kota kita untuk menuju kota yang ramah lingkungan, kota yang ikut menyelamatkan planet, karena kita bersama-sama mencoba mengurangi efek rumah kaca di tanah kita sendiri. Jadi, Formula E ini adalah sebuah momen penting di dalam sejarah perjalanan kota kita untuk menuju kota yang ramah lingkungan, kota yang ikut menyelamatkan planet, karena kita bersama-sama mencoba mengurangi efek rumah kaca di tanah kita sendiri. Jakarta pertama kalinya menjadi tuan rumah balapan mobil listrik Formula E. Dalam seri balapan ke-9 di musim ini diikuti 11 pembalap dari berbagai negara. Diharapkan balapan ini juga sebagai promosi Jakarta sebagai kota ramah lingkungan. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad Laksana Tiara, iNews melaporkan. Pemirsa
pemirsa, tadi Anda baru saja menyaksikan bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kesiapan Formula E pada hari ini. Nah, saya akan mengajak Anda dengan juru kamera Galih Bagas untuk melihat bagaimana keseruan di salah satu ini tempat hiburan untuk pengunjung di Festival Formula E Ancol. Nah, untuk pengunjung yang juga mau datang ke Ancol, ini bisa membayar tiket langsung on the spot dengan harga Rp250.000. Nah, tadi kita juga mau melihat ke belakang, tadi pagi sekitar pukul 7 dan juga pukul 9 pagi ini sudah diadakan free practice. Dan tadi terlihat dari 2 kali free practice ini terlihat Oliver Roland unggul performanya. Nanti kita akan melihat ya bagaimana pertandingannya dan bagaimana performa Oliver Roland yang tadi di ujuk-ujuk performanya unggul pada free practice. Dan kita akan langsung bergabung ke reporter Yasmin Natania yang ada juga di E-Village, salah satu tempat hiburan juga untuk pengunjung. Kita melihat ya, selain menonton jalannya persiapan dan juga gelaran Formula E ini, apa saja yang bisa dieksplor di sana. Halo Yasmin. Baik, Baby dan juga pemirsa, saat ini saya berada di salah satu titik dari kawasan Ancol yang dekat dengan sirkuit penyelenggaraan Formula E, yakni di E-Village. Di mana untuk di lokasi ini merupakan titik awal dari para penonton setelah turun dari shuttle yang diantarkan dari G-Expo Kemayoran menuju ke lokasi ini, karena memang di sini tidak disediakan lahan parkir, sehingga untuk masyarakat yang hendak menonton ini wajib memarkirkan kendaraannya di kawasan G-Expo Kemayoran. Setelah itu, para penonton pun akan langsung disajikan dengan berbagai booth yang ada di belakang sisi kiri saya dapat dilihat. Ini salah satu booth yang ada di sini, yakni ini adalah untuk booth dari arena bermain anak. Tadi kami memantau banyak sekali kegiatan dilakukan, ada membatik, mewarnai dan lain sebagainya. Kemudian di sampingnya, Baby dan juga pemirsa dapat dilihat ini merupakan booth dari para sponsor, karena seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya oleh pihak penyelenggara bahwasanya ada sebanyak 31 sponsor dari dalam negeri, swasta yang mendukung kegiatan ini, sehingga mereka membuat sponsor di berbagai booth yang ada di sini dan juga menyelenggarakan berbagai kuis begitu ya, yang hadiahnya tentunya menarik bagi para penonton. Kemudian di sini juga ada arena untuk mengisi ulang baterai ponsel para penonton secara gratis tanpa dipungut biaya. Dan kalau dilihat di layar kaca ini terdapat beberapa lokasi. Ini adalah booth foto yang mana sejak pagi tadi ramai dikunjungi oleh para penonton ya, baik itu keluarga, bersama teman, saudara dan lain sebagainya. Nah, dapat dilihat di belakang saya ya, seperti inilah antusiasme para penonton yang hendak menonton gelaran Formula E dengan berbagai kategori yang ada, dimulai dari VIP, VVIP hingga ke Ancol Festival. Kemudian saya rasanya ingin mencoba untuk mewawancarai ini salah satu penonton yang baru saja nampaknya turun dari shuttle dan juga hendak melakukan foto booth gitu, foto-foto di sini di foto booth yang sudah disediakan. Kita langsung saja sampai Baby dan juga pemirsa. Halo Mas, selamat pagi. Dengan Mas siapa dan asal dari mana? Dengan Mas Faki dari Jakarta, Mbak. Dari Jakarta. Iya. Mas datang ke sini sama siapa aja nih, Mas? Kalau saya kesini sih sama keluarga saya, Mbak. Keluarga. Iya. Keluarganya. Ini, Mbak. Ada bapak saya, adik saya dan ibu saya. Nah, Masnya gimana nih perasaannya bisa nonton langsung gelaran Formula yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini? Wah, kalau saya sih bangga banget ya, Mbak. Bisa menjadi saksi sejarah juga bagi pagelaran mobil balap elektronik di Jakarta dan bisa menjadi kebanggaan bagi warga negara Indonesia. Nah, harapannya ke depannya Mas dengan ada gelaran seperti ini seperti apa, Mas? Semoga ya dunia otomotif khususnya balap mobil elektrik bisa menjadi kebanggaan, bisa menjadi sebuah informasi baru bagi warga negara Indonesia juga ya kan, untuk ikut meramaikan, untuk ikut memeriahkan juga acara ini juga, Mbak. Kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Paki. Semoga enjoy ya nontonnya ya Mas ya. Oke, ya Baby dan juga pemirsa, itu wawancara kami dengan salah satu penonton yang hadir ya bersama keluarga yang mengatakan bahwa memang sangat antusias untuk menonton Formula di hari Sabtu ini. Nah, selain dapat mengunjungi beberapa booth yang ada, di sini juga tersedia beberapa stand dari para UMKM yang ada di Indonesia. Total ada sekitar 260-an UMKM terdiri dari berbagai bidang, mulai dari makanan, minuman, kemudian kecantikan, perhotelan dan lain sebagainya. Jadi bagi para penonton yang ingin makan atau membeli minuman, karena cuaca untuk pagi ini lumayan cukup terik ya mataharinya, tapi menyegarkan, ini dapat langsung mengunjungi stand-stand yang memang sudah dipersediakan
dipersiapkan dan diharapkan dengan bergabungnya para UMKM ini ke dalam gelaran Formula E dapat kembali membangkitkan ekonomi di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Baby. Pemirsa, gelaran Formula E ini pihak penyelenggara juga berkolaborasi dengan 301 UMKM dan juga 31 sponsor. Jadi di dalam panggung hiburan ini yang juga tersebar di seluruh area Ancol, ada banyak sekali tenan-tenan yang juga berkolaborasi dan ikut memeriahkan dan sebagai hiburan untuk pengunjung. Selain tenan-tenan tadi, ada juga foto booth. Nah, ini untuk pemirsa di rumah yang juga datang ke Ancol untuk memeriahkan gelaran Formula E ini bisa mengabadikan momen hari ini. Yang ini adalah momen bersejarah loh pemirsa. Dari 9 gelaran Formula E sudah berlangsung sebelumnya. Ini pertama kalinya berada di Indonesia, Jakarta, dan bahkan satu-satunya kota di Asia Tenggara. Berbeda dengan trek-trek lainnya, sebelumnya mungkin diadakan di jalanan biasa, namun kali ini ada di tengah kota, turut berbangga sebagai bangsa Indonesia. Nah pemirsa, sebelum itu kita juga akan mungkin ke sana, saya dengan juru kamera Galih Bagas, kita akan melihat bagaimana keramaian di panggung festival Ancol hari ini. Pemirsa bisa melihat di sini banyak juga UMKM yang sudah menjajakan dagangannya dan di sana pun juga ada tenda yang bisa digunakan untuk berteduh para pengunjung. Memang terlihat terik pada pagi hari ini, namun ini tidak mengendurkan semangat para masyarakat Indonesia untuk melihat kemeriahan Formula E pada hari Sabtu ini. Nantinya pemirsa juga akan digelar pertandingannya di sekitaran pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Nah ini pemirsa, buat pengunjung yang juga belum sarapan, belum makan dari rumah, bisa langsung makan saja di depan panggung festival karena banyak juga UMKM lokal terutama yang bergerak di bidang kuliner yang juga berkolaborasi di gelaran Formula E ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja melihat bagaimana persiapan di pedok. Ada Nadia Valerie. Ya, selamat pagi Baby dan juga pemirsa. Beberapa jam menjelang ajang balap Formula E 2022 seri Jakarta Grand Prix, saat ini persiapan masih dilakukan oleh 11 tim yang berkompetisi pada hari ini, di mana untuk persiapan tadi sudah dimulai sejak pagi hari tadi, tepatnya pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Ini dimulai dengan latihan bebas ataupun free practice, dan tadi tepat pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat ini juga sudah dilakukan latihan bebas ataupun free practice kedua, karena para pembalap ini akan segera menuju ke babak kualifikasi akan dimulai pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat nanti, di mana babak kualifikasi ini akan menentukan posisi para pembalap ataupun posisi start para pembalap pada balapan yang akan dimulai rencananya siang hari nanti tepat pada pukul 15:00 waktu Indonesia Barat. Kalau pantauan kami di sini, Bepi dan juga pemirsa, di area pedok ini masih ada aktivitas dari para kru dan juga para teknisi yang bertugas yang masih mengecek kesiapan untuk teknis dan juga mobil listrik yang akan digunakan untuk balapan nanti. Dan di sini selain juga kesiapan teknis dari para pemain, namun kami juga melihat untuk kesiapan sarana penunjang bagi para penonton nanti juga sudah disiapkan dengan baik, dari mulai area tribun penonton yang sudah siap dan juga area fasilitas lainnya yang juga sudah siap untuk digunakan. Di sini Bepi dan juga pemirsa, nanti rencananya balapan akan dimulai pada pukul 15:00 waktu Indonesia Barat dan juga sudah dipersiapkan untuk area VIP dan VVIP. Untuk menunggu kedatangan juga rencananya akan ada kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan juga untuk seri balapan hari ini ada total 11 tim yang berkompetisi dengan total 22 orang pemain. Dan kalau dari 22 orang pemain ini, Bepi dan juga pemirsa, memang ada 3 nama yang diunggulkan, yakni diantaranya Stoffel Van Dorn, kemudian juga ada Lucas Di Grassi, dan juga ada Pascal Wehrlein. Namun dari ketiga nama ini yang diunggulkan ataupun yang digadang-gadang dapat berpotensi menjadi juara pada hari ini merupakan Stoffel Van Dorn dari tim Mercedes EQ. Karena sebelumnya Van Dorn ini sudah 3 kali berturut-turut maju ke podium dalam seri Formula E yang berbeda, yakni 2 kali di seri Berlin dan juga 1 kali di seri Monaco. Ya, Baby. Terima kasih Nadia Valerie atas laporan Anda. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Nadia Valerie bahwa sudah dilakukan 2 kali free